Baik pemirsa, senang sekali bertemu lagi dengan saya Angel dalam program kesayangan kita semua, yaitu program Dialog Khusus. Senang sekali hari ini spesial karena kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Michael Leksodimulyo selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI bidang Kesra atau Kesejahteraan Rakyat. Langsung saja, kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita sapa apa kabar Pak Dr. Michael? Ya Angel, kabar baik. Ini cuacanya cerah, secerah wajahnya Angel. Terima kasih. Nah, ini karena kita panggilnya tadi Pak Dokter, berarti betul ya? Iya. Sebetulnya adalah seorang dokter. Iya. Oke, berarti tepat sekali pemirsa karena kita hari ini akan membahas tentang huru-hara 144 penyakit yang katanya sih tidak ditanggung BPJS. Nah, sementara ya, permasalahan layanan kesehatan itu kan masih menjadi evaluasi Pak Michael di kalangan legislatif di Kota Surabaya. Dan terbaru katanya kebijakan BPJS itu yang menyatakan ada 144 macam penyakit yang tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, terkait hal itu bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, saya perlu memberi masukan kepada BPJS karena memang betul BPJS itu untuk efisiensi kos, untuk supaya pengurangan anggaran yang diberikan. Tetapi kita juga bisa melihat dari sisi kemanusiaannya ya, karena di 144 itu ada yang saya sorot itu justru yang emergensi. Emergensi misalnya seorang anak yang posisinya suhunya 37,5 itu udah kejang dia, mengarah ke kejang, kemudian ada lemas badannya, KU-nya atau keadaan umumnya memburuk, dan begitu sampai di UGD maka dia diarahkan ke puskesmas. Kan kasihan gitu loh. Jadi istilahnya BPJS harus berbenah lah. Ini bukan hanya kita saja, tetapi dari beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya itu sudah mengajukan keberatan terhadap kriteria emergensi ini, karena tidak mungkin untuk membuat anak-anak atau orang tua ataupun pasien kita dalam kondisi yang kritis atau yang kita sebut emergensi ini, emergensinya BPJS dengan emergensinya rumah sakit ini harus sama, nggak sama ini. Mungkin kita make it clear dulu ya Pak Dokter, itu memangnya standar kriterianya harus demam berapa derajat sih baru Jadi bisa kalau BPJS itu kalau kritis sekali itu udah antara mau hidup dan mati. Kalau 37,5 belum bisa diterima di UGD, yang diterima berapa Pak? 40. 40. Jadi sementara 40 itu menurut Pak Dokter 37,5 itu udah emergensi ya? 37,5 bila panas itu mengarah ke kejang misalnya. Ada beberapa ya pernafasannya dia terhambat karena ada infeksi tertentu di saluran nafasnya. Ya tentunya dipikirin lagi lah BPJS gimana sih. Cuman BPJS Surabaya itu kebijakannya lebih lebih manusiawi dibandingkan yang lain sebenarnya. Jadi di BPJS Kota Surabaya itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Jadi di kota yang berlainan di Indonesia itu tidak sama. Itu kan aneh ya. Harusnya secara nasional ini ditentukan. Tetapi ya saya berterima kasih lah, agak lunak sedikit di BPJS Surabaya. Cuman ya perlu diperhatikan untuk penyakit-penyakit yang benar-benar gawat darurat, sehingga mereka tidak ditolak karena regulasi yang tidak ditentukan apa makna gawat darurat dari rumah sakit dengan BPJS seperti apa, sehingga ada sinkronisasi gitu. Nah, tadi Dokter Michael sudah sebut ada perbedaan kriteria antara gawat darurat rumah sakit dan BPJS. Kalau menurut Dokter Michael sendiri apa yang menyebabkan ada perbedaan itu? Kalau BPJS itu dia ambilnya standar kritis. Jadi kalau nggak kritis sekali tidak masuk di UGD. Nah, kritisnya tuh kenapa bisa berbeda antara yang dimaksud BPJS dengan rumah sakit? Iya, jadi kalau waktu dulu kritis sekali itu udah masuknya ICU. Tapi ini sekarang kritisnya ada di UGD rumah sakit. Saya tahu maksud dari BPJS itu untuk menajamkan puskesmas. Puskesmas. Cuman yang saya berpikir, apakah puskesmas ini sudah mempunyai alat kesehatan, tenaga kesehatan yang mumpuni? Apakah mereka juga sudah mengalami pelatihan-pelatihan yang bagus ya, misalnya ACLS, BLS, ACLS, ATLS. Nah itu tuh penting sekali, sehingga puskesmas yang nantinya menggantikan posisi UGD di rumah sakit itu sudah siap.
begitu. Oke, kalau menurut Dokter Michael sendiri memangnya belum siap untuk sekarang? Ini di dalam pembenahan, jadi ada pembangunan di rumah sakit. Nah, seperti ini harusnya Pak Wali nih kalau nonton nih ya, Pak Wali itu harus konsentrasi dulu ke tempat-tempat yang memang sudah ada Pak Wali. Jadi misalnya puskesmas, kemudian dari rumah-rumah sakit yang sudah ada, ini kita maksimalkan, optimalkan. Jangan lagi kita berpikir untuk membangun sesuatu yang berbeda. Jadi yang ada ini harus kita lihat, misalnya ya, kita meningkatkan alat kesehatan, kita meningkatkan keahlian dari tenaga kesehatannya, kemudian pengembangan dari puskesmas yang belum rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Itu baru namanya kita menolong masyarakat Surabaya, seperti itu. Jadi ya sekarang ini saya tahu lah, di kota Surabaya ini sekarang baru pencairan utang. Tapi utang ini juga harus dipikirkan bahwa kalau kita membangun sesuatu yang big project dan pengembalian BEP aja mungkin 5 tahun aja belum BEP itu. Kalau mau membangun sesuatu yang baru, rumah sakit misalnya atau fasilitas kesehatan yang lain. Tentunya bagus memang mempunyai cita-cita yang seperti itu. Cuman yuklah kita mulai berhitung, kan di kota Surabaya ini kan banyak pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar manajemen kesehatan. Panggil mereka diskusi bersama dan mulai kita buat visibility study. Apakah itu visible enggak? Kalau enggak visible jangan diterusin. Mending itu puskesmas itu loh dikembangkan. Puskesmas ini begitu banyak, dipaksakan harus menerima pasien begitu banyak dan sekarang mulai ditolak di UGD seperti itu. Oke, dari tadi sepertinya Pak Dr. Michael ini selalu menekankan pentingnya pengembangan di vaskes tingkat pertama. Kalau menurut Pak Dokter sendiri, secara spesifik apa yang perlu diperbaiki atau bahkan dikembangkan? Ya tadi yang saya ngomong bahwa puskesmas sekarang ini sudah berkembang baik. Kalau dulu puskesmas itu hanya menangani penyakit-penyakit dasar, Angel. Jadi seperti batuk, pilek, diare dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak. Ada 144 itu semua itu penyakit kulit, THT, kandungan, itu semua masuknya di puskesmas. Bahkan di puskesmas sekarang harus siap 24 jam untuk persalinan. Nah, di sini sudah ada kalau nggak salah 26 puskesmas yang siap dengan menerima persalinan mendadak walaupun pagi hari, walaupun tengah hari. Itu ya siap. Menyeluruh ya? Jangankan kok belum menyeluruh, itu aja kalau kita harus perlu awasi, itu tugasnya DPRD ini. Ngomongnya 24 jam, tapi begitu kita datang ke sana, oh dokternya nggak ada. Terus habis gitu adanya cuman ini, kemudian ini itu siapa? Perawat. Lah kan kita perlu bidan. Bentuk pengawasan apa yang akan dilakukan dari teman-teman Komisi D? Ya diawasi lah, misalnya kita melihat seberapa banyak sih penanganan 24 jamnya. Jadi misalnya dia mendapatkan penanganan emergensi pada jam-jam di luar jam dinas yang biasanya. Kemudian yang kedua kita melihat mana jadwal dokter jaganya. Kemudian jadwal bidan jaganya. Ada enggak? Kalau ada, jam berapa sampai jam berapa kita datang ke sana, kita bisa lihat apakah betul orangnya ada. Nah seperti itu. Jadi kita ini jangan punya cita-citanya besar, 144 penyakit ditaruhkan di puskesmas, tapi orangnya nggak ada. Ataupun orangnya ada, tapi mungkin mereka tidak mempunyai kemampuan yang memadai. Karena apa? Pelatihan-pelatihan emergensi itu belum diikutkan. Jadi sekarang ini lebih baik dana pemerintah yang ada itu, ayo kita tingkatkan itu SDM dari dokternya, nakes yang lain. Dengan kemampuan-kemampuan yang lebih. Kemudian kemampuannya ada, alatnya nggak ada. Kasihan kan? Jadi ini kompleks sekali ya? Kompleks, muter gitu aja. Permasalahannya tidak hanya permasalahan penyakit yang biasa-biasa aja. Sekarang penyakit yang cukup lumayan gawat darurat bisa ditangani di vaskes tingkat pertama, tetapi catatan utamanya adalah harus dibarengi dengan peningkatan SDM dan juga fasilitas. Kalau untuk kita berbicara tentang fasilitas sekarang, apakah masih ada vaskes yang fasilitasnya sebetulnya kurang memadai, tapi seperti dipaksakan untuk menerima penyakit-penyakit dari 144 itu, dokter? Kalau alat-alat standar rasanya punya, Dinas Kesehatan sudah bekerja maksimal kok.
Tapi semaksimalnya dinas kesehatan, kalau dananya nggak ada terus gimana? Jadi ini perlu kebijakan memanage keuangan dari Kota Surabaya ini sebaik-baiknya. Boleh sih kita mau ekspansi ke bidang-bidang yang lain, tetapi kita harus tahu proyek-proyek strategis ini apakah bisa mengembalikan dana pinjaman atau dana hutang itu dalam waktu yang dekat. Karena kita ini justru akan meningkatkan penghasilan di Kota Surabaya ini. Peningkatan penghasilan di Kota Surabaya ini kita kembalikan untuk servis publik, gitu. Jadi apa saja yang menjadi cita-cita dari pelayanan kesehatan di Surabaya adalah memaksimalkan yang sudah ada. Yang sudah ada. Puskesmasnya kan banyak, tapi baru 26. Saya sih kepinginnya semua. Dari berapa itu kira-kira? Saya nggak tahu persisnya ya, mungkin sekitar 30-an mungkin, 30 sekian. Tapi ya saya rasa pasti Ibu Kepala Dinas Surabaya, Dinas Kesehatan Surabaya itu sudah berusaha untuk itu. Dan ini membutuhkan kebijakan keuangan di situ. Kemudian BPJS terutama, itu harus cobalah kita bisa berpikir secara bijaksana. Karena kalau BPJS hanya berpikiran untuk dirinya sendiri, untuk efisiensi anggaran, maka yang terjadi, mohon maaf, kita akan koreksi berapa angka kematian yang meningkat di situ, berapa masyarakat yang tidak bisa dilayani dalam kurun waktu, kebijakan 144 penyakit yang tidak bisa diterima di UGD. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang jadi korban. Angel, barusan ini saya mendapatkan pengaduan dan bagaimana seorang anak itu ditolak di rumah sakit, dalam tanda petik rumah sakit pemerintah. Orang tuanya benar-benar tidak mampu dan apa yang terjadi? Anak ini sudah mau kejang dan sudah lemes. Ternyata oleh rumah sakit ditem atau diukur suhunya, dia tinggal sampai 40, 38 setengah. Tapi sudah mau kejang ya? Oh sudah, bukan mau kejang, ini sudah modelnya udah kejang. Oke. Kemudian setelah itu dokter melihat, aduh mohon maaf karena ini suhunya belum sampai 40, sebaiknya ini ditangani di puskesmas. Maka karena orang tuanya begitu panik, dia berpikir bahwa waduh kalau daripada di puskesmas, dia cari rumah sakit yang berbeda. Jadi rumah sakit pemerintah yang berbeda. Dia bawa ke rumah sakit itu, begitu dilihat, waduh nggak bisa, nggak memenuhi syarat ini. Ditolak lagi? Ditolak lagi dan akhirnya, mohon maaf ya, karena terpaksa motor di mana ayah dari si anak ini pakai hari-hari untuk mencari nafkah. Dia harus gadekan malam itu juga untuk mendapatkan uang dan dipakai untuk menyelamatkan si anak di rumah sakit swasta. Hasilnya sampai sekarang motor itu tidak bisa lepas gadai. Saya berpikir, lah terus bagaimana caranya motor itu bisa ditebus? Bapaknya nggak bisa kerja lagi karena motor itu merupakan mata pencariannya. Itu benar-benar menyakitkan buat saya sebagai anggota dewan, di mana saya itu harus mewakili suara mereka. Menangis pun tidak keluar air matanya. Bagaimana bisa menebus? Anak ini akhirnya pun keluar dari rumah sakit. Tetapi bapaknya nganggur. Coba perasaan bagaimana ini? Ini sekarang ini kebijakan apa yang dibuat oleh BPJS? Paham nggak bahwa ini akan melukai hati rakyat kita? Akan membuat rakyat kita itu banyak korban. Ini belum saya temukan yang korban kematian akibat itu. Kalau ada, lebih baik langsung di blow up di media aja. Karena ini penting sekali. Ini adalah protek yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Bukankah negara kita ini mencanangkan bahwa kita harus memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh? Itu artinya walaupun gratis tapi harus aman. Walaupun gratis dia harus memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan dilempar ke sana sini. Tadi sudah sempat dokter juga cerita bahkan memang sempat dilempar. Nah, amit-amit nih dokter, kalau sampai ada kejadian serupa lagi, tapi selama dalam perjalanan akhirnya tidak selamat karena ditolak dari beberapa rumah sakit. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi, tapi kan kita membutuhkan tindakan preventif supaya hal itu ke depan tidak terjadi lagi. Kalau dari dokter seperti apa sebaiknya harus dilakukan? Ini ngomongnya peristiwa yang pertama, saya udah dapat laporan yang kedua.
Wah, ada lagi nih gimana? Ada lagi, dan yang saya nggak pas itu karena dia masuk di keluarganya wartawan. Waduh. Itu menyakitkan di hati saya karena wartawan ini juga baik ya. Kita ketemu tiap hari. Dan saya juga miris juga sampai dia bertanya, dokter apa yang harus saya perbuat? Ini masalah kebijakan ya. Jadi kebijakan yang tidak bisa diterima oleh rumah sakit. Dan rumah sakit itu pun juga mengadakan perlawanan terhadap BPJS. Jadi rumah-rumah sakit ini mereka udah sepakat untuk memberikan istilahnya koreksi kembali kepada BPJS. Karena apa? Rumah sakit ini tidak bisa menolak untuk hal-hal yang seperti itu, tetapi hutang dia udah banyak. Karena tidak dibayar nantinya. Kalau tidak sesuai dengan regulasi BPJS. Enggak sesuai dengan regulasi BPJS, dan dia tinggal bilang, oh mohon maaf karena ini tidak sesuai dengan regulasi kita, maka kita tidak bisa membayarkan itu. Oke, lalu sebenarnya kata dokter tadi rumah sakit sudah banyak memberi koreksi, lalu tindak lanjutnya apa dari ya BPJS? Ini pertemuan lah dari sudah persatuan ada? Rumah sakit ini nih. Tadi kami barusan dari kunjungan ke rumah-rumah sakit, kemudian mereka mengatakan nanti kita akan mengadakan koreksi terhadap 144 penyakit yang dicanangkan, tetapi kita lebih fokus ke penyakit emergensi, gawat darurat. Contohnya mungkin? Ya, faktor kejang, faktor sesak napas dan lain sebagainya, kemudian faktor stroke. Tadi saya kan mengulang ya diskusi kami. Stroke itu kan harus melakukan rehabilitasi medik. Itu hanya dibatasi 6 bulan aja. Seharusnya? Sembuh nggak sembuh 6 bulan ya sudah stop. Jadi nggak bisa dilakukan rehab medik. Maaf ya, kalau di dunia kedokteran kalau dia tidak dilakukan rehab medik dia akan kontraktur. Mau kita ngelihat masyarakat kita nih menceng semua seperti itu. Cobalah kita koreksi. Karena apa? Sedikit-dikitnya kita bisa membuat mungkin seminggu, biasanya 1 kali 2 kali, ya ini 2 minggu sekali. Tapi jangan diberhentikan. Menurut mereka bahwa setelah 6 bulan itu efektivitas perubahan dari stroke itu sudah sangat minimal, sehingga setelah 6 bulan diberhentikan. Oke, ini rupanya itu salah satu penyakit aja, Angel bro. Ya. Itu saya sendiri pusing dengerin tadi. Nah, ini dari 144 kita sudah mendengar keluhan, 1 tentang demam, kedua tentang stroke. Nah, sisanya masih ada 142 lain. Demam berdarah, coba bayangin demam berdarah. Ini saya ngambil karena saya ingat nih. Demam berdarah itu ada yang namanya DSS. DSS itu namanya Dengue Shock Syndrome. Kalau itu sampai ditolak di UGD, itu dilakukan di puskesmas. Mohon maaf, apakah puskesmas siap untuk hal semacam ini? Kalau saya dulu sebagai dokter UGD juga, ya dokter ICU, ya dokter UGD, saya sudah pernah mengalami itu sebelum menjadi anggota dewan. Hal itu arahnya ke ICU, Angel, bukan lagi di UGD. Lalu, kok ini disuruh pergi ke puskesmas? Apakah puskesmas sudah siap? Kalau menurut dokter, kebijakan apa yang mendasari kenapa harus ada regulasi? Dirubah kebijaksanaannya. Kebijakan-kebijakan itu yuk dikoreksi. Kan BPJS Surabaya ini saya rasa yang paling punya perasaan yang lebih peka. Tidak terlalu kaku di BPJS Surabaya ini. Jadi semoga aja siaran ini bisa dilihat oleh pimpinan sehingga ini bisa menimbulkan kebijakan yang baru. Oke, kira-kira tadi sudah menyebut tentang kebijakan ya. Kebijakan pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi hal ini seperti apa nih? Ya, regulasinya tetap harus dijalankan. Gitu. Untuk regulasi yang perlu direvisi, dirubah, kira-kira masyarakat kan menanti aturan dari persyaratan emergensi yang ditolak di rumah sakit. Jadi itu diperlunak lagi. Misalnya kalau 40 derajat untuk panas, dia berikan range antara 37,5 sampai 40. Nah, itu kan masih ringan. Jangan kaku-kaku 40 derajat gitu. Pasti ditolak, nggak boleh ya. Yang kasihan tuh dokter UGD-nya itu. Bingung dia.
harus melakukan apa? Aku terima, nanti aku dapat peringatan. Nggak diterima juga saya mendapatkan. Orang ya. Oke, jadi memang kayaknya dokter-dokter sebenarnya juga ada di posisi yang nggak kepengen loh ada di posisi ini ya kan? Iya. Oke, Pak Dokter, kira-kira nih jika dari Komisi D atau mungkin Dokter Michael sendiri, ada saran nggak yang bisa diberikan mungkin atau diarahkan ke puskesmas nih? Puskesmas sekarang kan sudah beroperasi 24 jam. Iya. Jadi menurut saya pembenahan puskesmas ini perlu dilakukan segera. Jadi puskesmas-puskesmas ini mengembangkan baik tenaga kerjanya, tenaga medisnya, kemudian alat-alatnya itu dilengkapi untuk faktor emergensinya, ya. Yang sudah ada itu dijaga alatnya, yang belum ada itu ditambahkan. Dilengkapi. Kemudian dilatih. Mungkin nanti ada alat-alat USG atau apa yang, tapi kalau nggak dilatih SDM-nya, terus siapa yang mau operasionalkan? Jadi alatnya lengkap, kalau SDM-nya juga tidak mumpuni juga percuma. Iya, benar. Jadi kemudian ada alat-alat bantuan-bantuan yang lain, misalnya alat kesehatan yang nanti diperlukan untuk menangani emergensi, tetapi ini perlu dari dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang harus dilatih, sehingga bisa mengoperasikan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, saya perlu untuk Persatuan Rumah Sakit Indonesia itu bisa bertemu dengan BPJS, sehingga mereka melakukan keputusan-keputusan yang baik, yang bisa lebih manusiawi. Sekali lagi, dokter itu tidak boleh menolak pasien dimanapun juga. Dia kalau sudah disumpah dokter, kalaupun dia melihat orang yang sakit di pinggir jalan, dia harus mau menolong orang itu sebagai sumpah seorang dokter, menjalankan sumpah dokter. Apalagi pasien ini sudah masuk ke UGD. Boleh seorang dokter itu menolak pasien ini tanpa menolongnya? Gak boleh. Gak boleh. Itu sudah melanggar sumpahnya. Itu adalah tugas dari dokter. Redakan dulu kejangnya, redakan dulu panasnya atau emergensi yang ada pada pasien itu, entah dibayar atau tidak dibayar oleh BPJS, lakukan itu untuk melakukan sumpahmu sebagai dokter. Ini saya minta sejawat-sejawat yang mungkin ada di UGD ataupun di rumah sakit, pegang sumpahmu. Karena kalau kamu membuat orang keluarga yang miskin ini atau pasien yang ada di depanmu dan dia belum mendapatkan bantuan, sudah di refer atau dirujuk ke puskesmas atau di tempat yang lain. Buat saya itu tidak manusiawi. Koreksi kembali hatimu untuk bisa mendapatkan keputusan bahwa tolong dulu pasien itu, baru kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, tapi itu kan menjadi dilema ya dokter, kalau misalnya suatu saat ada kasus bahkan dokter itu harus menolong walaupun tidak sesuai dengan regulasi BPJS dan akhirnya mendapat peringatan dari rumah sakit, lalu mengadunya harus kemana Pak Dokter? Itu urusan rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit akan punya dana cadangan, namanya petty cash ya. Jadi ada dana-dana cadangan, tapi sekarang ini rumah-rumah sakit juga banyak yang mengeluh, terutama rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Sudah kita itu dapat dispute itu istilahnya, saya mempunyai kasus seperti ini dan dicoret sama BPJS. Wah, ini nggak bisa kami bayarkan. Pusing itu rumah sakit, ini satu pasien itu udah berapa. Nah, kemudian yang kedua, pembayarannya diklaimnya disetujui, tapi pembayarannya lama. Oke. Kasihan kan rumah sakit, operasionalnya gimana? Harus muter terus sementara muter terus, iya. Tadi kita berbicara balik lagi nih ke vaskes tingkat pertama, katanya sudah ada yang 24 jam walaupun masih sekitar 24 atau 26 ya. Nah, kalau misalnya ditemui oleh masyarakat atau pemirsa setia Surabaya TV, mereka dalam keadaan gawat darurat datang tetapi ternyata tidak sesuai dengan klaimnya 24 jam. Gimana, harus melapor kemana nih? Oh, pasti. Kalian itu ya, kampanye kan udah milik kita. Dengerin tuh pemirsa. Jadi kalau pertanyaannya Angel seperti itu, datang atau kirim surat, saya nggak bisa keluarkan nomor WA, mungkin nanti 1 jam lagi pasti keluar. Jadi mungkin bisa pengaduannya melalui surat atau bisa ke Komisi D.
Justru itu tugas kami. Berikan kami tugas-tugas yang seperti itu sehingga sistem pengawasan yang ada di Surabaya ini bisa dilakukan. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Dokter, ada nggak himbauan atau masukan dan saran pemerintah khususnya BPJS terkait aturan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan? Ya, sekali lagi Dinas Kesehatan yang sudah berusaha untuk regulasi ini, membuat regulasi ini menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan, juga kepada Pemkot yang sudah mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mencari masalah, problem solving untuk masalah ini. Dan untuk BPJS yang di Surabaya itu mempunyai kebijakan yang sudah diperlunak oleh mereka. Coba kita bisa berembuk dari persatuan rumah sakit, bisa berdiskusi bersama dengan BPJS, atau dengan mitra BPJS, klinik dan lain sebagainya. Sehingga apa yang menjadi hasil dari diskusi ini justru untuk melindungi masyarakat kita, untuk menekan angka kematian yang ada. Kemudian yang kedua, menekan angka kesakitan yang ada. Sebenarnya buat saya, sebaiknya puskesmas-puskesmas itu juga meningkatkan prevention daripada kuratif. Prevention itu adalah kita ngurusin orang yang sehat supaya nggak sakit. Itu presentasinya jauh lebih besar daripada kita sibuk aja berpikiran ini gimana ditolak, kalau mau dirujuk ditolak, kemudian kalau diterima kemudian klaimnya juga susah. Lebih baik kita cari yang preventionnya bagaimana, pencegahannya bagaimana, sehingga angka kesakitan itu menurun. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan potensi puskesmas yang menggantikan posisi UGD di rumah sakit. Itu sebenarnya tujuannya baik, sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan pemukiman masyarakat, itu kan puskesmas sebenarnya. Jadi kalau puskesmas ini maksimal, luar biasa. Buat saya manfaat ini pasti dirasakan, terutama untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dr. Lekso Dimulya, Pak Michael ya, atas waktu, kesempatan dan ilmunya yang sudah diberikan ke masyarakat. Dan tentu masyarakat tadi sudah di akhir bisa dikatakan kalau ada laporan yang tidak berkenan atau bersesuaian dengan pelayanan yang Anda terima di Vaskes tingkat pertama, bisa langsung melaporkan kepada kawan-kawan Komisi D di DPRD Kota Surabaya. Dan tentu saja kita harapkan agar ada titik temu antara BPJS dan juga rumah sakit dan juga legislatif yang terkait agar segera mendapatkan permasalahan terutama tentang kesehatan ini. Baik pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di Dialog Khusus. Saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.